Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senen Rodiah, Kepala Sekolah SD Negeri Manggahan 3. Kali ini mau mereview buku yang berjudul Pak Janggut dengan teknik fishbone. Nah, mari kita mulai. Buku ini berjudul Pak Janggut. Penulisnya adalah Aman Dato Madjoindo. Penerbitnya adalah Balai Pustaka dengan jumlah halaman 68 lembar. Nah, yang pertama adalah kapan. Kapan? Dalam cerita ini disebutkan bahwa terjadi pada suatu hari. Di mana? Di sebuah kampung. Siapa? Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah Pak Janggut, Nek Rubu, Engku Kepala Negeri, Dubalang, dan Si Cupak. Nah, mari kita lanjutkan dengan apa? Dalam cerita ini diceritakan ada seorang bapak-bapak yang sudah tua bernama Pak Janggut. Kenapa dinamakan Pak Janggut? Karena Pak Janggut ini memiliki janggut yang panjang, lebat, dan sangat bagus sehingga tetangganya menyebutnya dengan sebutan Pak Janggut. Nah, Pak Janggut ini marah-marah kepada istrinya, yaitu Nek Rubu. Kenapa beliau marah-marah? Karena pada hari itu dia ingin makan, ya. Pak Janggut lapar, ingin makan dan bertanya kepada Nek Rubu. Nek Rubu berkata hari ini disediakan makanan berupa gulai petai. Nah, Pak Rubu marah karena dia tidak ingin makan gulai petai. Maka akhirnya karena marah Pak Rubu berkata, aku akan pergi dari rumah ini karena aku pingin makan gulai ayam bukan gulai petai. Begitulah kata Pak Janggut. Nah, mengapa Pak Janggut tidak menyukai gulai petai? Karena Pak Janggut giginya sudah ompong sehingga dia tidak bisa menggigit petai yang dibuat oleh Nek Rubu tersebut, sehingga dia marah kepada Nek Rubu. Nah, tadinya Pak Janggut ini sangat menyukai gulai petai. Gulai petai itu adalah makanan kesukaan Pak Janggut, tetapi karena dia sekarang sudah ompong, maka dia tidak suka makanan itu. Nah, bagaimana sehingga cerita ini menjadi lebih seru ketika Pak Janggut ini pergi dari rumah. Kemudian dia menyusuri jalan hingga sampailah di ujung kampung yang berdekatan dengan persawahan. Nah, hari sudah mulai gelap, kemudian turunlah hujan. Nah, pada saat itu Pak Janggut ingin berteduh. Dia mencari tempat untuk berteduh berupa gubuk kecil di daerah persawahan. Karena dia jalan tergesa-gesa, Pak Janggut ini kemudian tergelincir dan terguling masuk ke dalam persawahan sehingga tubuhnya penuh dengan lumpur. Mukanya, janggutnya yang bagus tertutup oleh lumpur, termasuk pakaiannya kotor. Nah, hari juga sudah semakin gelap. Pak Janggut bangun dan kemudian mencari tempat untuk berteduh karena hujan cukup deras, sehingga tibalah dia di dalam gubuk itu. Setelah tiba di dalam gubuk, Pak Janggut membuka pakaiannya. Kemudian dia ingin supaya hangat, dia menyalakan api dengan membakar jerami.
Nah, karena dia lapar, kemudian capek dan tubuh kedinginan, akhirnya Pak Janggut ketiduran. Hingga akhirnya tidak terasa api sudah semakin besar dan membakar gubuk tersebut. Pak Janggut kemudian terbangun dan dia akhirnya terguling kembali ke dalam persawahan tersebut. Nah, para penduduk panik melihat api yang sangat besar. Kemudian mereka membunyikan kentungan di kampungnya untuk segera memadamkan api tersebut. Bahkan di sini ada Engku Kepala Negeri yang menyuruh Dubalang untuk segera mengerahkan penduduk memadamkan api tersebut. Saat api sudah padam, ditemukan di dalam gubuk tersebut ada pakaian, pakaian dan celana bapak-bapak di situ, tetapi tidak ditemukan orang di situ. Nah, maka mereka mencari orang tersebut ke seluruh kampung dengan membunyikan kentungan. Nah, Pak Janggut ketakutan. Dia sembunyi di balik semak-semak. Kemudian dia segera mencari rumah saudaranya, keponakannya, yaitu namanya si Cupak. Dia mengetuk-ketuk pintunya. Ketuk-ketuk pintunya. Ternyata si Cupaknya tidak ada. Yang ada adalah istrinya. Istrinya juga terkejut melihat orang yang penuh dengan lumpur. Dia segera berteriak, "Maling! Maling!" katanya. Nah, padahal Pak Janggut ke sana adalah untuk meminjam sarung kepada si Cupak karena dia kedinginan. Karena sudah diteriaki maling, maka Pak Janggut segera berlari kembali bersembunyi dan penduduk di sekitar situ semakin tidak karuan, semakin bingung dan ramai mencari sosok pencuri yang diteriaki maling oleh istrinya si Cupak. Akhirnya mereka semua tidak menemukan siapa malingnya karena Pak Janggut ini sudah bersembunyi dan mencari jalan pulang ke rumahnya. Nah, di sela-sela keramaian itu datanglah keponakan Pak Janggut yang bernama si Cupak. Dia bilang bahwa yang tadi datang ke rumahnya bukan maling, tetapi pamannya yang bernama Pak Janggut. Akhirnya untuk membuktikan itu, Engku Kepala Negeri beserta seluruh penduduk desa yang sedang ribut pada saat itu mendatangi rumah Pak Janggut. Ketika sampai di rumah Pak Janggut sedang berada di dapur dan sedang makan beserta gulai petai yang dibuat oleh Nek Rubu. Nah, begitulah ceritanya ya. Ternyata cerita ini adalah cerita jenaka ya, cukup lucu kelakuan dari Pak Janggut ini. Nah, apa sih hikmah dari cerita ini? Nah, hikmah dari cerita ini adalah hargailah makanan yang dihidangkan untuk kita. Juga hargailah orang yang sudah berusaha menghidangkan makanannya untuk kita. Dan yang tidak boleh kita lupa adalah selalu bersyukur atas berbagai makanan yang sudah Allah berikan untuk kita. Begitulah review buku Pak Janggut yang sudah saya buat. Semoga anak-anakku sekalian di SD Negeri Manggahang 3 ini tetap semangat, selalu sering membaca buku dan belajar juga mereview buku-bukunya. Semangat untuk anak-anakku semua. Marema Manggahang 3 resep maca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.